Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat malam ya. Untuk kami dari kelompok 1, akuntansi manajerial B, eh, ingin mempresentasikan terkait hasil tugas besar kami, analisis eh, manajemen keuangan di Lacuna Cloud Kitchen. Untuk kelompok 1 ada Adinda Ayu, NRP 052, Henok NRP 064, Bima Surya, saya sendiri 096, dan Erlangga Haji 075. Next. Oke, jadi untuk UMKM yang kita analisis itu adalah Lacuna Kitchen. Jadi Lacuna Cloud Kitchen itu merupakan perusahaan startup yang mengkhususkan dirinya dalam menyediakan layanan dapur siap pakai. Yang juga sekarang itu trennya dikenal sebagai cloud kitchen. Jadi konsep cloud kitchen ini menyediakan fasilitas dapur bersama yang bisa disewa oleh para pemilik usaha ataupun perintis bisnis khususnya di F&B gitu. Fokus utama dari layanan ini adalah mendukung operasional yang efisien untuk memenuhi permintaan konsumen yang lebih tertuju pada pesanan untuk dibawa pulang atau diantar ke tempat mereka gitu. Untuk visi dan misi UMKM ini, dia menjadi solusi terdepan dalam menyediakan dapur siap pakai yang inovatif dan efisien, mendukung pertumbuhan dan kesuksesan UMKM di industri kuliner Indonesia. Untuk misinya terlampir seperti berikut. Next. Nah, untuk nilai UMKM Lacuna Cloud Kitchen ini mereka menganut 4 prinsip. Jadi praktikal, jadi sesuai nama ya, mereka mengedepankan efisiensi, jadi praktikal, kemudian low price gitu, jadi dipastikan terjangkau untuk seluruh kalangan untuk cloud kitchen ini. Kemudian easiness, kemudahan akses dan lain sebagainya, eh, karena di tempat strategis, kemudian suportif gitu. Sifat mereka senang membantu pelanggan maupun pelanggan ini yang dimaksud adalah konsumen dari penyewa gitu, khususnya dalam boosting marketing gitu. Karena karena Racuna Cloud Kitchen ini menyediakan dapur, jadi pada dasarnya ya merupakan bidang usaha jasa gitu. Next. Kemudian untuk kasus akuntansi manajerialnya ini, laporan studi kasus ini kami mendapat informasi bahwasanya Lacuna Cloud Kitchen pernah mengalami bencana alam berupa gempa yang menyebabkan banyak sekali pelanggan Lacuna Cloud Kitchen mengalami kerugian baik dari segi operasional maupun konsumennya. Setelah kejadian bencana alam tersebut, pelanggan Lacuna Cloud Kitchen kembali menggunakan fasilitas yang disediakan oleh startup tersebut. Namun, em, di absence of kerugian tersebut kan pasti ada gitu, dari titik A ke titik B ini harus diselidiki lebih lanjut apakah kerugiannya itu fatal atau masih bisa di cover dengan penjualan-penjualan ke depannya gitu. Jadi rumusan masalahnya adalah berapakah harga pokok production dari Lacuna Cloud Kitchen, bagaimana analisis cost volume profit dari Lacuna Cloud Kitchen, dan bagaimana rekomendasi yang dapat diadaptasi oleh Lacuna Cloud Kitchen sesuai dengan kasus akuntansi manajerial yang telah dipaparkan. Itu. Ya, next. Baik, yang kedua adalah tentang data perusahaan. Nah, di sini ada untuk ada beberapa jenis ya. Jadi untuk biaya operasional memang karena dia sistemnya cloud kitchen, jadi ini gaji untuk karyawan kebersihan dan juga yang nganter-nganterin dari tiap-tiap outlet ke kasir seperti itu. Lalu ada listrik, kebersihan dan keamanan. Ini untuk bayar ke lingkungan setempat ya. Jadi kurang lebih totalnya per tahun sebagai berikut. Dan karena bisa dilihat di volume penjualan, ini semua selain mostly adalah variable cost gitu. Jadi gaji pun ketika kiosnya tambah banyak berarti tambah padat gitu. Jadi akhirnya meningkat gajinya juga gitu. Jadi bisa dilihat di sini volume penjualannya dengan harga sewa 2 juta tiap bulannya. Nah, itu dengan kios terisi 9, 11, dan 13 di tahun 2021 hingga 2023. Nah, untuk harga pokok penjualan sendiri
tadi ditemukan bahwa kurang lebih dalam 1 bulan ya, itu HPP-nya ada 1 juta gitu. Jadi, kurang lebih bersihnya setengahnya lah, seperti itu. Nah, ini kurang lebih, untuk apa namanya, data, atau kurang lebih data laporan laba ruginya. Jadi pendapatan sewanya didapatkan sekian dan, terus meningkat karena tadi kiosnya bertambah dan kos pun meningkat meskipun, dibandingkan dengan, akhirnya di tahun 2022 ke 2023 ditemukan efisiensi pendapatan, seperti itu. Sehingga pendapatannya meningkat, lebih besar daripada harga pokok penjualan, gitu. Baik, selanjutnya adalah, metode penelitian. Jadi di sini, pakai beberapa, metode. Yang pertama BEP, jadi menghitung, sampai titik mana, outlet yang disewa itu bisa balik modal, seperti itu. Lalu untuk cost volume profit analysis ini sebuah metode untuk mengevaluasi apakah, profit ini sudah signifikan gitu, dengan cost yang sudah dikeluarkan, seperti itu. Ya, ini kurang lebih mengatur efisiensi operasional, kalau dalam kasus ini. Lalu ada margin of safety juga, jadi, kita bisa tahu, seberapa besar penjualan dapat turun sebelum mengalami kerugian, seperti itu. Lalu ada analisis sensitivitas, jadi mengukur, perubahan ini ya, perubahan asumsi terhadap, sebuah hasil. Jadi misal, jika sewanya dinaikkan, itu maka nanti yang, menyewa di situ bisa lebih sedikit, seperti itu. Lalu ada juga degree of operating leverage, jadi penggunaan, fixed cost untuk meningkatkan laba, dan bisa dilihat tadi, di 2022 ke 2023 itu cukup meningkat, efisiensinya sehingga pasti degree-nya meningkat juga. Lalu di sini yang terakhir adalah hubungan perencanaan laba dengan analisis cost volume profit. Jadi yang pertama, dari biaya tetap dan variabel, kita, tahu nih akhirnya seberapa volume sewa yang pas dan harganya berapa, seperti itu, dengan mempertimbangkan biaya operasional. Kurang lebih seperti itu. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya? Bisa di next. Selanjutnya analisis dan pembahasan. Next. Oke, harga pokok penjualan atau HPP itu merupakan satu komponen dari laporan laba rugi yang memang menjadi perhatian manajemen perusahaan gitu untuk menentukan sebenarnya perusahaan ini apakah dia memiliki profit yang memang nanti bisa break even point atau malahan tidak mencapai seperti itu. Nah, untuk HPP ini sendiri dituliskan di sini bahwa pendapatan sewa dan di sini cost of goods sold-nya atau HPP-nya memang sudah tertulis bahwa 108 juta sekian seperti itu. Yang sebenarnya di mana kita bisa juga cari dari biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya tidak langsung seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya masuk ke cost volume profit atau CVP analysis. Pertama tentang kontribusi margin. Jadi CM ini jumlah yang tersisa dari pendapatan penjualan setelah dikurangi biaya variabel yang berkontribusi untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Dan setelah kami kalkulasi, Lakuna memiliki CM yang cukup tinggi, 83% hingga 85 sekian persen dari pendapatan dia. Dan ini menandakan perusahaan Lakuna ini mengalami keuntungan yang sangat besar karena jika CM rasionya minus, artinya Lakuna mengalami kerugian. Kemudian ada titik impas atau break even point. Di sini kita menggunakan BEP rupiah dan ditemukan kalkulasi kami pada tahun 2021 dan 2023 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan dan Lakuna sendiri telah mengalami BEP pada tahun-tahun tersebut. Next. Oke, masuk ke margin of safety.
of safety. Jadi MOS ini sebenarnya adalah angka minimum sebelum perusahaan mengalami kerugian. Sedangkan Lacuna sendiri terhitung aman karena profit, sehingga tercantumkan mereka memiliki MOS yang sangat tinggi, hampir 100% karena keseluruhan biaya yang efisien. Kemudian masuk ke DOL, di mana mereka mengalami DOL yang stagnan, artinya operasional mereka sudah cukup efisien selama 3 tahun karena angkanya stagnan. Dan ini menandakan bahwa efisiensi mereka berhasil dalam 3 tahun belakang. Next. Analisis target laba. Jadi kami menggunakan asumsi 20% pertumbuhan dari setiap tahunnya. Dan setelah dikalkulasi pada tahun 2021, target yang harusnya dianggarkan adalah 313 juta sekian jika ingin mengalami pertumbuhan 20%. Begitu juga di tahun-tahun setelahnya 2022 dan juga 2023 yang seharusnya dianggarkan sejumlah 20% dari penjualan yang ada saat ini. Kemudian analisis sensitivitas ini kami menggunakan skenario di mana skenario pertama kami menggunakan harga jual diturunkan sebesar 20% dan volume penjualan meningkat sebesar 50%, disertai dengan biaya variabel yang meningkat sebesar 15%. Kemudian skenario yang kedua, kami naikkan harga jual 10%, volume penjualan sebesar 20%, dan biaya tetap yang kami naikkan juga 30%. Dari perhitungan kami, skenario 1 efektif dalam meningkatkan laba bersih meskipun ada penurunan harga jual, terutama karena peningkatan volume penjualan yang substansial dan biaya variabel yang meningkat relatif lebih kecil. Next. Oke, untuk kesimpulan dan saran, jadi dapat disimpulkan bahwasanya HPP untuk Lacuna mengalami peningkatan signifikan dari 108 juta pada tahun 2021 menjadi 1,6 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan biaya production yang mungkin disebabkan oleh peningkatan biaya bahan baku, tenaga kerja, atau biaya overhead lainnya. Kemudian Lacuna menunjukkan rasio contribution margin yang sangat besar dalam kurun waktu 2021-2023 sebesar 83 hingga 85%. Kemudian dengan menggunakan analisis CVP dan MOS, Lacuna dapat mengantisipasi penurunan penjualan dan melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian. Kemudian teknik analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan perubahan asumsi dalam pengambilan keputusan investasi, contohnya perubahan harga, biaya tetap, biaya variabel, dan volume penjualan. Ya, kemudian untuk sarannya, manajemen harus fokus pada pengendalian biaya production untuk menekan HPP. Ini bisa dilakukan dengan mencari sumber bahan baku yang lebih murah atau meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian mempertimbangkan tingginya CM, perusahaan dapat meninjau kembali strategi penetapan harga untuk memastikan bahwa harga jual tetap kompetitif sekaligus mampu memberikan margin yang optimal. Untuk mengurangi resiko yang terjadi dengan DOL yang tinggi, Lacuna dapat mempertimbangkan diversifikasi produk atau jasa untuk menyebar risiko dan meningkatkan sumber pendapatan, dan lain sebagainya. Pada intinya seperti itu. Oke, next. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai Lacuna Cloud Kitchen pada tugas besar akuntansi manajerial. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.